لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam untuk Nabi yang kita cintai, penghulu alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, guru-guru saya, sidang jamaah yang saya muliakan. Terima kasih. Dan mari sama-sama sebagaimana biasanya kita gunakan waktu sebentar, barang 15 menit untuk mengikuti ceramah Ramadan. Tidak terasa pada malam ini kita sudah berada di malam ke-14. Alhamdulillah sudah malam 14. Mudah-mudahan Allah sisakan umur kita dan juga berikan kesehatan untuk dapat kita tuntaskan yang masih tersisa. Hadirin yang berbahagia, setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini yang berujung kepada pahala, itu rahmat Allah. Jadi kita pantas bersyukur, pantas mengatakan alhamdulillah. Ketika kita ada pada tempat yang baik, alhamdulillah, Allah yang gerakkan itu. Jadi jangan pernah sekali bahwa kita intikarkan dalam diri kita bahwa kita sudah berbuat yang terbaik untuk Allah. Bukan demikian. Tapi yang benar macam mana? Bahwa kita bahagia dan bangga Allah Subhanahu wa taala cukup baik terhadap kita. Allah berikan kemampuan, Allah berikan kesehatan sehingga kita mampu beribadah. Nah, jadi sehingga kita tidak beranggapan bahwa kita punya jasa dalam agama ini. Ya, yang baik-baik salah. Enggak boleh salah itu. Ya, bahwa kita sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu kebaikan Allah terhadap kita, karena enggak semua orang melakukan itu. Enggak semua orang dapat. Enggak semua orang mau sembahyang, mau salat, enggak semua orang mau puasa, enggak semua. Jadi kita alhamdulillah mampu berpuasa dan mau salat, baik yang wajib maupun yang sunat, makanya dia ucapkan alhamdulillah. Ya, sehingga kalau nanti suatu saat kita berdoa, ya, sudah lama berdoa kok enggak pernah dikabulkan nih. Sehingga kadang kita mengatakan, kan saya enggak pernah tinggal salat, saya kan rajin puasa, saya kan taat, saya kan tidak bermaksiat. Kenapa kok doa saya yang dikabulkan seolah-olah kita punya jasa kok enggak dibalas oleh Allah? Ini persoalannya. Ini dijaga baik-baik kita ini supaya jangan salah. Ya, jadi apa yang kita buat di sini yang kebaikan hasilnya untuk kita, bukan untuk Allah. Makanya ulama mengelompokkan 3 kelompok manusia di dunia ini.
Ini 3 kelompok ini aja kita sampaikan, dah selesai. 5 menit, 15 menit. Kelompok yang pertama. Di dunia ini ada manusia yang sama sekali tidak ada kebaikan. Artinya tidak berbuat baik. Tidak melaksanakan perintah Allah, justru dia melakukan larangan Allah. Ini ada kelompok manusia di dunia ini. Mudah-mudahan bukan kita ini. Ya. Atau mungkin dia melakukan tapi habis. Habis kenapa? Dia harus membayar utang orang lain. Karena dia telah berbuat zalim terhadap orang lain. Habis. Ini satu kelompok. Bisa jadi orang yang di luar agama kita. Bisa juga orang-orang kita ini. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Nah, ya. Karena bangga bahwa dia orang Islam. Ya. Bangga bahwa dia umat Nabi Muhammad. Bangga bahwa dia apalagi tayo Aceh burung teramu Mekah. Dah na semayang pijit. Asaikan alam teramu kena inam hompu ini. Kadang begitu itu salah pengertian. Ini ada manusia yang macam ini. Ini manusia ini wahum minal halikin. Dan mereka itu orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini jangan begitu. Nah, nyahana bubu-bubuan. Yang ada dia upayakan dunia. Dunia terus menerus cari uang siang malam hanya berpikir untuk dunia. Jadi ketika jiwa manusia itu rohaninya dikalahkan oleh nafsu, hawa nafsu, maka manusia itu berubah jiwanya, dia akan memiliki sifat-sifat kebinatangan. Ini bahaya nih. Mau sifat dan sifat binatang. Sehingga dia berbuat maksiat tidak malu, bangga, ya, bangga dengan dosa-dosa. Enggak puasa, enggak malu juga sama anaknya, enggak malu sama keluarga, enggak malu sama tetangga, enggak malu walaupun dia berbuat maksiat. Ini sudah rohaninya sudah dikelola oleh hawa nafsunya. Ini bahaya ini, ya, bahaya sekali. Yang kedua, ada manusia yang bekerja selama di dunia, dia beribadah, memikirkan untuk dunia setengah, untuk akhirat setengah. Ini pun masih dalam bahaya. Masih dalam bahaya nih, masih berisiko ini. Karena kenapa? Karena nggak boleh kita seimbangkan antara dunia dan akhirat, karena di sana hidup terus menerus. Maka nggak boleh. Mesti lebih untuk akhirat. Dia beribadah, ya, dia salat, rajin puasa dan sebagainya, tetapi itu persentasenya setengah-setengah. Setengah untuk dunia, setengah untuk akhirat. Sedangkan akhirat hidup selalu, selamanya hidup. Jadi kenapa dia batasi dengan setengah ini? Ini masih bahaya. Masih dalam resiko bahaya. Nah, ini orang-orang yang seolah-olah dia tidak akan mati-mati, ya nggak boleh lah, ya. Ini sudah dua kelompok. Yang ketiga, banyak hamba Allah, dia bekerja di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persentasenya 75 untuk akhirat, 25% untuk dunia. Yang dunia itu pun yang dia kerjakan ujung-ujungnya demi kemaslahatan dia di akhirat. Wahum minal faizin. Inilah orang insyaallah yang akan bahagia di negeri akhirat. Kalaupun dia bekerja mencari uang, tapi dia selalu ingat akan agama Allah. Kenapa dia harus mencari uang nafkah? Supaya dia ada biaya hidup, enak makan dan sebagainya. Enaknya makan supaya sehat, sehatnya untuk ibadah. Supaya dia mampu beribadah. Ada uang untuk dibelanjakan di jalan Allah. Ini namanya dunia untuk akhirat.
Jadi kalau yang langsung saja untuk dunia tanpa ada tujuan ke akhirat, ini dalam bahaya. Jadi hadirin yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik terhadap kita, memberikan nikmat dan rahmat yang cukup banyak kepada kita semuanya, terutama nikmat ijad. Apa itu nikmat ijad? Bahwa kita sudah lahir. Kemudian nikmat imdad, bahwa Allah berikan kehidupan buat kita, ditanggung biaya hidup, cara rezeki mudah, Allah bukakan jalan sehingga kita enak dalam hidup ini. Ini namanya nikmat imdad. Apalagi nikmat iman, nikmat Islam, jangan pernah kita lupakan. Bahwa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita balas dengan mengabdi kepadanya. Kita balas 100% sebagaimana Allah berbuat terhadap kita, gak mampu, gak sanggup kita. Karena itu Allah tidak minta demikian. Tapi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kita prioritaskan, kita utamakan. Minta rezeki hana getap lah agama. Mau mencari kehidupan dunia silakan, tak ada dilarang. Tetapi orang-orang yang yakin dia akan kembali ke hadapan Allah, dalam mencari rezeki pun dia hati-hati sekali supaya tidak tergoloti amalannya untuk kembali kepada Allah. Dia selalu menjaga. Ada nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Bagaimana nikmat dan rahmat ini nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya. Ya, ini dimohon kesehatan. Ya Allah berikan kami sehat, tapi tujuannya sehat untuk gampang beribadah, mudah beribadah. Nah, itu enggak dilarang. Jadi kon dalam arti punya agama Islam mampu akhirat saja dan pergi kon. Walaupun kita bekerja di dunia, tetapi ujung-ujungnya kita ingat untuk mati. Sehingga kita agak hati-hati dalam bekerja. Baik memilih kawan, memilih teman. Ini teman yang mana ini? Teman yang bagaimana yang bisa dijadikan teman? Teman yang ketika kita sudah agak sendiri jalannya, dia menegur kita. Yang tapi lengon. Ada yang mengingatkan kita supaya nanti bahagia di negeri akhirat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hanya beberapa malam ke depan lagi sisanya. Kita mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah izinkan, ya, Allah izinkan. Kita enggak boleh mendahului nanti kalau saya pasti enggak bisa itu. Supaya ada lagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang mau kebaikan. Dia tahu baik, dia tahu pahala. Kenapa dia enggak lakukan? Hana gerak oleh Allah. Hana gitu oleh Allah. Coba bayangkan. Musial mantang dia maghrib dia puasa bantai, nyai lakai titi malam lakai. Ya, dia buka puasa tengok. Coba sekali aja praktek, nanti 2 kali enggak usah praktek lagi, terpraktek sendiri. Asal dia maghrib dia buka puasa tengok, lemah badan, meriang tubuh, enggak enak badan, malam besok udah. Terus ikut dia. Ya, tengok aja. Mata blue, pajak jaga, lihat terawih kok. Orang dah selesai terawih, kita udah jauh dah sehat lagi. Asal maghrib sakit, tengok malam sehat. Ini kalau ada macam-macam ni, apakah Bapak, Ibu, saya juga, siapapun, ya, menyana menan, nyan tubuh negara. Nacan tamat tiket neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya, maunahnya, ya, berikan kekuatan buat kita semuanya. Doakan kepada kawan-kawan kita juga, keluarga kita masing-masing. Kalau ada teman kita yang kadang-kadang dia mau puasa nggak mau salat, doakan kepada Allah, ya Allah berikan si ini kawan saya ini supaya dia mau salat, sambil ngajak dengan bahasa-bahasa yang baik, supaya nanti kalau dia jadi melakukan salat, Allah berikan pahala buat kita. Nyamanan, yudik lalunya sihat tepo, ya.
Ya, jadi berbuat baik sesama, mudah-mudahan nanti di akhirat, karena belum tentu dengan amalan yang banyak orang masuk surga, belum tentu itu. Belum tentu dengan amalan yang banyak dan berat sehingga dia masuk surga, belum tentu. Dan tidak tentu juga bahwa ini kan gampang, ini perbuatan maksiat yang saya lakukan ini kan kecil, ini tak mungkinlah saya masuk neraka, bisa juga itu. Ya, ngan sabo kuih lang gede kopi go dia tak paju warna tak pegah bawa bongko jadi ada mau neraka benu kira aja deh. Maka berhati-hati ya. Paju kuih bagi dia bawa runggok bilion. Baik mau pegah le padahal 5 tak paju. Masalah anda di akhirat. Ini yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali ini ya kepada kita semuanya. Jangan anggap remeh yang namanya dosa walaupun kecil. Jangan anggap remeh yang namanya dosa walau kecil. Karena bisa jadi dengan dosa kecil itu kamu masuk neraka, kata beliau. Satu lagi yang diingatkan beliau, jangan pernah abaikan yang namanya amalan, amal kebajikan, walaupun sedikit. Bisa jadi dengan amalan yang sedikit kemudian Allah ridha, dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Itu kata guru besar kita, kata imam besar, ulama sufi yaitu Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan semua yang ada pada malam ini menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.